Halo, selamat pagi, masih baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan dunia lawas, dunianya barang bekas yang tentunya barang-barangnya sangat berkualitas yang ada di Jalan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok. Masih baik semua. Buat yang menunaikan ibadah puasa, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, masih baik semua. Kita hari ini kita review ulang produk kita yang lalu. Ini ada satu barang, ini sebetulnya barang boleh dibilang setengah tua nih, udah setengah tua. Ini kemungkinan sekitar tahun 80-an ke bawah. Modelnya model Jeparaan. Ini masih bentuk buffet ya, buffet full jati. Ini bisa kita lihat dari atas ya, kacanya. Nah ini jati nih, jadi bukan triplek, ini jati ya. Kacanya juga masih bagus. Ini kaca asli ya, bukan kita ganti dengan kaca baru. Ini kaca asli dari sananya nih, dari zaman dulunya nih. Nah ini terawat nih, dia punya. Ini buat pajangan-pajangan ya, bisa terlihat. Nah ukirannya juga ini bisa terlihat nih, masih baik semua. Nih kondisinya masih sangat bagus. Kalau orang bilang memang ini ukiran gaya Jepara. Nih ya, kita lihat juga di bagian bawahnya, bisa terlihat di bagian bawahnya nih. Nah bisa terlihat ya, semuanya nih tuh, semuanya jati, masih sangat baik, nggak ada keropos, nggak ada yang termakan sesek. Lihat kakinya, walaupun kecil tapi kelihatan kokoh dia, tapi memang benar-benar kokoh, tidak bukan kayu-kayu yang muda gitu ya. Ini bisa terlihat ya. Kalau dari samping juga bisa dilihat nih, sampingnya bagus pokoknya nih tuh ya, bagus semuanya, sangat bagus. Nih juga kondisinya, kalau misalkan kita bilang kondisi berapa persen, ini 95% baik ini, karena tidak ada cacat yang berarti gitu ya, cacatnya sedikit saja. Kemudian ini bisa dibuat tempat TV kalau zaman dulu, atau tempat brankas lainnya. Nah nih tuh, kokoh ininya juga tuh. Jadi produk-produk zaman dulu memang ininya nih, penyaga bagus ini tuh. Ini bolong, bukan bolong karena dimakan apa, ini buat kabel nih, buat taruh kabel TV ke belakang ya. Tuh kondisinya sangat bagus. Kalau misalkan Mbak E masih semua penasaran, bisa browsing nih. Sebetulnya dulu, zaman dulu buat fungsinya buat naruh apa aja gitu ya. Saya juga belum sempat browsing nih ya. Bisa kelihatan ya detailnya ya, ukirannya sangat baik, nggak ada yang rusak. Nah ini kita lihat ke bawahnya. Ini bawahnya, ini nanti kita ganti nih. Ini walaupun ini masih bawaan, nanti kita ganti karena ininya rusak. Ini belum sempat kita ganti karena memang sekarang kaca 3 mili itu sangat jarang. Jadi kita harus pesen dulu kalau yang 3 mili itu. Nah ini dia ya. Ini bagian dalamnya bisa terlihat ya, kondisinya sangat baik. Juga rel kurasannya ini nggak apa namanya, nggak sulit, nggak susah dibukanya gitu. Kondisinya semuanya kondisinya baik, masih baik. Jadi kalau misalkan punya koleksi ini nggak akan menyesal sih ya, nggak nyesel. Nah ini bagian laci bawah masih sangat bagus.
Nah, laci berikutnya yang bisa kelihatan ini ya, ornamen ukiran Jeparanya. Nah, ini kalau nggak bisa masuk maksimal karena masih bentuknya bentuk kayu relnya. Nah, ini sudah terlihat nih ornamennya, nggak ada yang patah ataupun apa ya. Ukirannya juga boleh dibilang nih lumayan halus, ukirannya nggak kasar gitu ya. Oke, berikutnya nih terakhir nih bagian sebelah paling kanan, paling bawah. Dari kaki kita lihat kakinya juga masih utuh, masih bagus, masih kokoh ya. Ornamennya juga bisa terlihat, kondisinya sangat baik. Nah, ini juga bagus. Nah, oh ini ada koran nih, koran pos kota nih masih Mbak E zaman dulu. Ini cerita bergambar tahun 86, 24 November 1986. Masih ada cerita doyok cergam nih. Ini kalau ada, kadang-kadang suka ada yang cari nih apa namanya, koran-koran seperti ini buat koleksi ya. Masih utuh nih, masih baik semua tuh. Masih ada Ali Oncom ya, buat generasi apa namanya, tahun 80-an pasti tahu nih, 80-70 pasti ngerti nih koran ini. Nah, ini adanya di koran pos kota ya, masih baik. Oke, kondisinya bisa terlihat nih, dalamnya masih sangat baik. Ini nanti tinggal kita pasang kunci baru karena kuncinya hilang. Kemudian kita naik ke atas dengan ornamen yang sama dengan sebelah kiri sana. Ini masih bagus, semuanya masih sangat baik. Nah, overall kalau bisa dilihat ya, inilah kondisinya buffet tahun 80-an. Kalau penasaran mau lihat posisi belakangnya biar nanti nggak penasaran, boleh nih dilihat di syuting bagian belakangnya supaya terlihat nih dari sini. Nah, ini bagian belakangnya ya tuh masih sangat baik, cuma ini tertutup dipan aja nih jadinya ya. Kondisinya mantep lah pokoknya. Jadi masih Mbak E yang punya apa, berminat dengan ini tuh sebenarnya nggak akan rugi punya ini, punya koleksi ukiran Jeparaan tahun 80-an. Kemudian masih Mbak E, ini satu barang, satu berikutnya kita punya barang lagi nih, baru kita rekondisi. Ini bisa terlihat masih Mbak E semua. Ini juga buffet, ini jenisnya buffet, ini baru kita rekondisi. Ini ada atasnya ya, dua, nanti atasnya sebelah sana kita bisa lihat. Ini bisa kita lihat nih jatinya. Ini karena belum kering, jadi kita belum berani tempel tangan gitu ya. Ini kuncinya juga udah kita buat. Ini belum kita pasang, ini agak sulit nih, masih basah jadi belum bisa saya paksa untuk dibuka. Kondisinya secara keseluruhan seperti ini. Ini juga belum kita pasang apa namanya, bukaannya. Ini masih kita kasih apa, paku untuk penahan supaya dia nggak jatuh. Ini bukanya seperti ini masih. Biasanya buat naruh kalau zaman dulu tuh video ya. Nah, ini bagian dalamnya bisa dilihat. Kalau bagian dalamnya nih, bahwa kayunya juga kayu jati bagus ya, semuanya baik nih. Ini tinggal belum sempat kita bersihin bagian dalamnya, nanti kita bersihin supaya lebih cakep. Ini sudah kita pernis ya. Ini kuncinya juga sudah kita ganti baru nih, masih baik semua, jadi nggak akan rugi. Ini panjangnya 180 ya, tingginya
Kalau tingginya ini tingginya sekitar 90, tapi nanti ditambah dengan atasnya. Ini ada atasnya lagi nanti. Ini bisa terlihat juga di bagian yang satu nih. Ya. Kondisinya sangat baik. Jadi buat Mas Mbak yang ingin punya bufet juga tahun 80-an nih, ada di sini bufetnya khusus buat TV. Nah, temennya itu ini nih, kita lewatin dulu. Ini nih yang sedang kita perbaiki. Kita lewati dulu supaya kelihatan temennya nih. Nah, ini dia kawannya nih. Nah, nanti ini posisinya di atas itu. Ya, semuanya udah siap. Ini tinggal finishing ulang sama pembersihan. Nanti tinggal pasang cermin. Ini nanti tinggal ganti warnanya, masih kurang keluar seperti yang sana. Ya, nih semuanya masih sangat baik, masih tuh. Nah, tuh bisa terlihat ya bagian bawahnya. Ini bagian TV nanti masih sangat baik, masih baik semua. Oke, ini belum selesai, nanti posisinya ada di atasnya yang tadi. Nah, ini juga sama dengan yang sana. Ini sama persis. Nah, ya, kondisinya masih baik. Nah, ini di buffet tahun 80-an nih, masih baik semua. Kondisinya masih sangat bagus. Ya, ini overall bisa terlihat ya, overall kondisinya. Mungkin nanti di review berikutnya kita bisa perlihatkan ya kondisinya seperti apa pada saat yang ini kita taruh di atasnya. Ya, oke, ini buffet satunya. Nah, kemudian sebetulnya kita punya kursi nih. Ini kursi jati. Ini kita mau ganti warna nih, masih baik. Kita mau ganti warna, kita rekondisi, nanti ini dibersihin kayak begini nih bersihinnya nih. Nah, ini dia nih. Detail pengerjaannya nih nanti bersih semua, kita ganti warna nanti. Ya. Ini kursi teras. Kursi teras, nanti mejanya ada di dalam ya. Nanti untuk konten berikutnya kita review yang ini. Kemudian ini yang udah mau jadi. Ya, nah ini udah selesai nih. Ini udah selesai. Sudah selesai nih. Ini tadinya kombinasinya dengan busa. Sekarang kita ganti dengan jok kayu. Nih, ini baru selesai kita pernis, masih baik semua. Jadi sekarang posisinya full jati. Ya, ini mejanya juga ada. Mejanya sedang kita perbaiki, jadi belum sampai sini mejanya. Ini ada dua ya, ada 2 unit. Karena masih basah, jadi saya nggak begitu berani pegang. Ini baru selesai dipernis, masih baik semua. Overall ini 95% baik, masih baik semua. Jadi kalau misalkan Mbak masih yang ingin memiliki kursi teras, nah ini dia. Buat didudukinnya mantep dah pokoknya. Cuma ini belum bisa saya coba karena ini masih rada basah. Baru selesai dipernis. Ya, ini dia, masih baik semua. Posisi barang yang kita dapat per hari ini, yang sedang kita rekondisi, yang mungkin nanti ada masih Mbak semua yang membutuhkan, yang ingin memiliki barang-barang yang ada di dunia lawas, bolehlah mampir ke sini. Oh iya, satu lagi kita punya barang nggak lawas sebetulnya. Ini bentuknya besi sih Pak, Mbak masih. Nah ini nih, ini kita punya nih. Ini untuk pintu rumah. Biasanya pintu rumah depannya tuh suka dikasih pintu besi. Nah ini dia nih. Ini satu set nih. Ini satu set, dua daun pintu. Ini juga sama, ukurannya sama, 2,5 meter kali 55.
Ini sudah ada tiangnya nih, sudah ada tiangnya. Besinya juga besi bagus, holonya holo bagus, ininya juga solid, besi solid. Nah kemudian satunya ini untuk pintu depan rumah atau belakang rumah bisa dipakai. Ininya udah ada kedua-duanya, apa namanya, tiangnya ya. Nah kemudian sebelahnya itu, sebentar kita geser sedikit karena ada sepeda. Nah ini untuk ini ada 4 nih, 4 pintu, satu set 4 pintu. Ini biasanya dipakai, tadinya dipakai di pintu garasi mobil. Jadi pintu garasi kayu. Nah depannya ini ada 4 pintu nih. Ukurannya 54 kali 195. Ada 4 pintu jadi satu. Tiangnya pun udah ada nih. Tiangnya sudah ada. Untuk cat dan apa namanya, besinya sangat baik. Ini catnya masih bagus. Jadi kalau misalkan masih Mbak E semua punya minat dengan ini bisa langsung dipakai, ini tinggal dilap, langsung cakep, langsung kinclong lah. Ini dia. Kondisinya masih sangat baik. Nah ini dia masih Mbak E semua yang kita punya di hari ini. Untuk masih Mbak E semua yang ingin memiliki pagar barangkali ya, Ibu bolehlah mampir ke sini. Oke, masih Mbak E semua, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya menonton video Dunia Lawas. Kalau misalkan masih Mbak E ingin ke sini, mudah. Ke Dunia Lawas itu sangat mudah karena aksesnya memang ada angkutan umum yang bisa mengantar masih Mbak E ke lokasi toko kita. Kalau misalkan masih Mbak E dari stasiun Depok, bisa naik mobil D07 warna biru jurusan Depok Citayam. D07 jurusan Depok Citayam. Nanti turun langsung. Kalau misalkan supir angkot bilang aja lapangan Digul, Padigul. Itu kita sebelahnya persis. Di sebelah lapangan Padigul. Tapi lapangannya udah nggak ada ya, masih Mbak E semua. Cuma istilahnya aja, namanya masih ada. Nah itu dia. Jadi jangan turun di mana-mana, turunnya di situ aja. Kita nggak jauh dari lokasi lapangan Padigul. Oke, masih Mbak E semua. Oh iya, satu lagi buat masih Mbak E semua yang hobi burung nih, hobi burung nih. Nah burungnya tuh ada tuh di atas, satunya ada di atas sebelah sana, ada 2. Nah ini pialanya buat masih Mbak E semua yang hobi burung. Kita juga ada channelnya namanya Kicau Mania Blusukan. Bisa nanti dilihat, diketik aja di YouTube Kicau Mania Blusukan, itu muncul tuh. Nah kita review tentang burung-burung atau lomba-lomba yang ada di sekitaran Depok atau nanti kedepannya mungkin di luar Depok. Kalau ingin lihat harga burung, kualitas burung, bisa dilihat di channel YouTube Kicau Mania Blusukan. Oke, masih Mbak E semua, itu dia. Jangan lupa juga bantu subscribe untuk Kicau Mania Blusukan. Terima kasih masih Mbak E semua. Buat yang berpuasa, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.